Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, walhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wassalamu wabarakatuh. ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, asatidah wal ustadat, karyawan, karyawati, PT Telkom, wabil guru kita bersama, Al Ustadz Abdurrahman Dasrul MA. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu untuk bergabung dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Juga yang kami hormati Bapak Ketua MTTG, Bapak Ustadz Haji Fatah Adeknan, dan seluruh para senior leader yang sama-sama bergabung dalam kajol, kalau kata Ustadz Asrul, kajian online. Mudah-mudahan walaupun melalui kajian online ini, kita semuanya meraih keberkahan dari pengajian ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Untuk menyingkat waktu serta menunggu kawan-kawan yang lain bergabung, mungkin masih dalam wiridan sholat duhurnya Ustaz ya. Jadi kita tetap duduk, bukan berjalan ya, duduk. Kita mulai kajian ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita dengan membawakan tema mukmin yang terbaik. Untuk kesempatan waktunya kami persilahkan kepada guru kita Ustadz Abdurrahman Dasrul untuk menyampaikan materi ini. Diharapkan kepada kita semua agar suasana pengajian kita hikmah, bisa menyimak. Mohon sejenak untuk dinonaktifkan dulu speakernya. Nanti insya Allah di akhir session setelah Ustadz menyampaikan uraian materinya, kita buka tanya jawab. Kepada guru kita Ustadz Abdurrahman Dasrul kami persilahkan. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, Bapak-bapak jamaah kajian online yang dimuliakan Allah, khususnya kepada pengurus Telkom Jakarta Utara. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan nikmat itu kita bisa gabung dalam kajian online ini insyaallah. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya untuk kita walaupun dengan kondisi online atau situasi online, tetapi tidak mengurangi semangat kita dan mudah-mudahan menambah atau menjadi tambahan kebaikan kelak bagi kita di yaumil akhir insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita apalagi dalam kondisi saat ini yang wabah ini atau musibah ini masih tetap berjalan, dan kita doakan mudah-mudahan ini cepat berlalu insyaallah dan dikembalikan normal oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hadirin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini tema kita tentang afdalul mukmin atau mukmin yang terbaik. Mukmin yang terbaik. Sudah menjadi sunnatullah bahwasanya bahwa semua kita ini namanya manusia itu pasti cenderungnya kepada yang lebih. Itu sudah pasti. Jadi siapapun pasti dia akan cenderung kepada yang lebih. Lebih baik, lebih cantik, lebih indah, itu kecenderungan manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Jadi memang manusia ini kecenderungannya selalu kepada yang lebih. Termasuk ternyata memang ini sudah menjadi sunnatullah bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pun sesungguhnya itu ada hal-hal yang
kebaikan-kebaikan atau sesuatu yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bahkan kedudukan kita kelak di yaumil akhir pun itu juga bisa dibedakan atau Allah membedakan kedudukan kita itu melalui kemuliaan kita. Artinya di sisi Allah pun sesungguhnya kita ini tempatnya juga dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Contohnya saja bahwa surga itu, bahwa surga yang paling tinggi, yang paling nikmat itu surga Firdaus. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan bahwa surga itu tingkatannya kata Nabi ada 100 tingkatan. Lihat dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Surga itu ada 100 tingkatan kata Nabi. Dan yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Dan satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, itu tidak, jaraknya kata Nabi SAW itu seperti langit dan bumi. Jadi memang ada kedudukan-kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga tentang orang-orang yang terbaik, ya. Nah, sama dengan hal mukmin pun, semua mukmin itu baik, tetapi tentu ada yang lebih baik. Dan Rasulullah SAW pun atau para nabi pun, para rasul pun sesungguhnya semua rasul itu baik. Tetapi di antara yang seluruh rasul itu ada yang Allah lebihkan. Itu yang disebut dengan ulul azmi. Ya, ulul azmi. Dan di antara ulul azmi itu pun juga ada yang dilebihkan oleh Allah. Itu Rasulullah SAW. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pada siang hari ini pun kita akan mencoba melalui hadis Rasulullah SAW, sebuah hadis Nabi SAW, bagaimana seorang mukmin yang terbaik. Ya, karena saya yakin kita semuanya ingin menjadi mukmin yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya. Ali bin Umar radhiyallahu anhu annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا فأي المؤمنين أكياس فقال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك أقياس. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini memang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi hadis ini adalah hadis hasan tingkatannya. Jadi hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau sebagai dalil yang kuat. Nah, hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Taib, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam hadis ini. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak dari Umar bin Khattab yang bernama Abdullah, saudara kandung dari Hafsah, istri dari salah seorang dari istri Rasulullah SAW, yang juga merupakan anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abdullah bin Umar ini saudara kandungnya adalah Hafsah, karena Umar itu istrinya ya lebih dari satu, tentu anaknya juga banyak. Sebelum turunnya ayat tentang syariat istri sampai 4, itu Umar itu istrinya ada 6. Ya, ada 6 orang istrinya. Begitu mungkin syariat itu turun, maka diceraikan yang 2, tinggal 4. Nah, di antaranya bahwasanya yang saudara kandung itu adalah Hafsah dan Abdullah bin Umar yang mensanadkan hadis ini. Apa kata Abdullah bin Umar dalam hadis ini? Beliau menceritakan kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah, kata Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Umar ya orang yang sangat dikenal, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Hampir kemana saja Nabi, dia selalu mengikuti Rasulullah SAW. Ya, Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan satu ketika saya pernah bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian faja'ahu rajulun minal ansar. Lalu maka tiba-tiba, kata Abdullah bin Umar, datang seorang dari kaum Ansar. Tentulah ini seorang sahabat. Karena kalau bertemu Nabi itu pasti sahabat. Ya, kalaupun di zaman Nabi hidupnya, tapi kalau tidak bertemu dengan Nabi, para ulama mengatakan dia tidak termasuk sahabat, tapi tabi'in. Tapi kalau dia bertemu Nabi, maka disebutlah dengan sahabat. Maka ini adalah sahabat Rasulullah SAW, walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan namanya siapa laki-laki ini, hanya seorang laki-laki saja disebutkan. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan dia dari kaum Ansar. Ya, banyak memang hadis-hadis Nabi SAW yang ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi itu
Jarang sekali disebutkan namanya siapa yang bertanya. Bahkan tidak ada yang disebutkan namanya. Ini para ulama memberikan pendapat kenapa tidak disebutkan namanya. Ada 3 kemungkinan kata para ulama. Pertama, bahwa memang para sahabat ketika itu tidak begitu mementingkan siapa yang bertanya. Tetapi yang mereka utamakan adalah apa pertanyaannya. Itulah sebabnya banyak hadis Nabi itu rojulun saja yang disebutkan dalam hadis itu tidak disebutkan namanya siapa. Ya, pertama kata para ulama karena waktu itu para sahabat tidak mau begitu mementingkan orang yang bertanya, tetapi yang mereka pentingkan apa pertanyaannya. Yang kedua alasan para ulama kenapa tidak disebutkan namanya, yang kedua bahwa bisa jadi mereka tidak kenal namanya. Ya, tidak kenal namanya. Ya, pada saat itu sama dengan Abdullah bin Umar. Saat itu ketika melihat seorang laki-laki datang kepada Nabi, mungkin dia tidak kenal namanya. Maka dia sebutkan hanya rojulun saja. Ya, dan yang ketiga, para ulama mengatakan untuk menjaga keikhlasan orang yang bertanya bahwa dia tidak disebutkan namanya. Karena mereka pada saat itu tidak mencari popularitas, tetapi mencari keikhlasan, mencari ilmu di hadapan Nabi SAW. Ya kan beda sama orang sekarang. Kalau orang sekarang kenapa aja harus disebut namanya? Ya kan? Ngapain aja disebut namanya supaya semua orang tahu gitu. Beda dengan para sahabat. Taib. Jamaah yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu seseorang ini kata Abdullah bin Umar, "Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seseorang yang datang ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah." Lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah." Dia tanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, kata seorang sahabat ini, ayyul. Ya, kalau diartikan secara leksnya, ayu ini apa? Tetapi karena berhubungan dengan orang di sini, maka yang ditanyakan adalah karakter seseorang mukmin. Jadi kalau kita artikan, wahai Rasulullah, seperti apa sih mukmin yang afdal itu? Afdal ini isim tafdil. Isim tafdil itu lebih artinya. Ya, lebih. Jadi kalau afdol itu, kalau fadlun itu utama, maka afdol adalah lebih utama. Jadi baik itu maka lebih baik. Jadi kalau ditanyakan di sini oleh sahabat, ya Rasulullah, seperti apa sih mukmin terbaik itu? Ya, seperti apa mukmin yang terbaik itu ya Rasulullah? Nah, ini maksudnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini coba kita menjadi parameter buat kita, termasuk nggak kita ini mukmin terbaik. Itu maksudnya. Jadi ini bukan untuk menjustis orang. Hati-hati ya. Bukan untuk menjustis orang. Jangan-jangan begitu setelah dia kaji hadis ini, lalu melihat orang itu tidak sesuai dengan hadis ini, lalu dia mengatakan, ini mukmin yang bukan terbaik nih. Tidak boleh. Bukan itu tujuan kita. Tapi ini adalah untuk introspeksi diri kita. Kita ini termasuk nggak ya mukmin yang terbaik itu. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab setelah ditanya oleh sahabat ini, siapa seperti apa mukmin terbaik itu ya Rasulullah? Maka Nabi ketika itu menjawab, faqala Rasulullah ahsanuhum khuluqan. Jawaban Nabi begitu ringan mengucapkan, kata Nabi, ahsanuhum, karena yang ditanyakan adalah mukmin terbaik, maka jawabannya juga yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah sekali untuk mengukur seorang mukmin terbaik itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Udah selesai. Ya. Jadi kajian siang kita saat ini udah selesai sebenarnya. Intinya udah dapat. Jadi mukmin terbaik itu seperti apa? Ya sudah itu, akhlaknya terbaik udah. Selesai kajian udah. Kalau ada yang pertanyaan silakan. Oh, belum ya? Baru mulai ya. Baik. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya hadis ini masih disambung. Ketika itu ditanya lagi oleh sahabat ini, fa'ayul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Jadi kalau kita kasih tema hadis ini sebenarnya tentang seorang mukmin yang terbaik dan seorang mukmin yang tercerdas. Tapi kita akan bahas pada siang hari ini tentang seorang mukmin yang paling baik, yang terbaik. Ya. Sampai di situ pembahasan kita. Kita lihat kalimat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah kalau kita kaji kalimat dalam hadis ini,
Seseorang sahabat ini menanyakan kepada Nabi tentang ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, siapa orang mukmin atau seperti apa orang mukmin yang terbaik? Kalimatnya yang terbaik. Sahabat ini tidak bertanya tentang orang mukmin yang baik itu seperti apa, tidak. Tetapi yang dia tanyakan adalah seorang mukmin yang terbaik. Ya, yang terbaik, bukan yang baik. Ini ada makna kalimatnya. Kenapa? Apa makna kalimatnya? Bahwa orang mukmin itu semuanya baik. Tidak ada orang mukmin yang tidak baik. Maka ini mengandung kalimat bahwa dia ingin menyatakan bahwa semua mukmin itu baik. Maka yang dia tanyakan kepada Nabi itu adalah yang terbaik. Ya, dia mungkin ingin menjadi yang terbaik, bukan hanya sekedar baik, karena semua mukmin itu adalah baik. Ya. Maka dia ingin tahu tentang mukmin yang terbaik. Karena kedudukan kita sama saya katakan tadi di awal bahwa kita ini memang berbeda-beda. Mukmin itu juga berbeda. Ada mukmin yang baik, ada yang terbaik, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Ikhwafillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik itu sudah menjadi sunnatullah. Di antara yang baik itu pasti ada yang lebih baik. Itu sudah pasti. Ya, di antara yang baik ada yang lebih baik. Di antara yang buruk ada yang lebih buruk. Makanya kalau nyari pemimpin itu kalau nggak ada yang baik, carilah yang buruk di antara yang terburuk. Gitu. Kalau nggak ada yang baik gitu maksudnya. Tapi kalau baik semua, carilah yang terbaik. Nah, seperti itu. Maka mukmin yang terbaik itu seperti apa? Maka ditanyakan mukmin terbaik, bukan mukmin baik. Kenapa? Semua mukmin itu baik. Ada yang menggelitik di situ. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi ketika ditanya seorang mukmin yang terbaik itu jawabannya adalah tentang akhlak. Padahal kalau kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba kita lihat dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan adanya mati dan hidup di antara kita supaya Allah tahu siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Nah, kalau kita lihat hadis dan ayat ini ada sedikit berbeda. Kenapa sedikit berbeda? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu mengatakan atau menilai seseorang itu adalah dari amal. Allah pengen tahu di antara kita ini siapa yang paling baik amalnya. Jadi seakan-akan kalau orang itu ditanya, seakan-akan Allah memberikan jawaban orang yang terbaik itu adalah yang terbaik amalnya. Tetapi Nabi SAW dalam hadis ini, ketika ditanya tentang orang mukmin yang terbaik, Nabi tidak menjawab tentang amal. Tapi Nabi menjawab tentang akhlak. Harusnya itu jawaban Nabi itu kalau mau sama dengan ayat itu, harusnya Nabi menjawab, ya Rasulullah seperti apa mukmin yang terbaik itu? Maka Nabi harusnya menjawab, orang yang paling baik ibadahnya, orang yang paling baik salatnya, orang yang paling baik sedekahnya, orang yang paling baik tilawah Qur'annya. Harusnya Nabi SAW, ya menurut kita nih, harusnya jawab Nabi seperti itu. Tapi Nabi justru menjawab tentang akhlak. Orang mukmin yang terbaik itu kata Nabi adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, ini kalau ada offline nih di antara kita, sebenarnya saya mau nanya kepada jamaah, kenapa bisa berbeda seperti ini? Tapi ini kalau begini gimana mau jawab? Nggak ada yang bisa jawab kan? Jadi saya tanya, saya jawab sendiri aja. Kenapa bisa berbeda? Ya kan? Sebenarnya tidak berbeda. Cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bertentangan dan tidak ada perbedaan. Kenapa? Pertama, kalau kita melihat ayat Allah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang proses. Allah bicara tentang proses. Itulah sebabnya bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan kebaikan itu sesungguhnya yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya. Dakwah yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah prosesnya. Ngaji, belajar ngaji itu yang dilihat oleh Allah proses. Bukan hasil ngaji. Belajar Quran nih. Udah Ustaz, kita udah tua-tua nih Ustaz nih, belajar Quran susah Ustaz. Lidah udah susah untuk dilurusin ya. Jangan dilurusin, kalau lidah mah nggak bisa dilurusin. Lidah tuh berbelok-belok. Jadi susah Ustaz belajar. Udah tua, nggak usah belajar lagi. Salah. Yang dilihat oleh Allah itu bukan hasil dari belajar ngajimu, tapi prosesmu. Ada nggak kamu belajar? Masalah bisa atau tidaknya nanti baca Quran yang benar atau tidaknya, itu bukan urusan kita. Allah yang memberikan urusan itu.
Sama dengan dakwah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jangan pernah kita mengatakan bahwa aduh gimana Ustaz, dakwah mah udahlah nggak usah ikut-ikutan dakwah lah. Yang penting kita benar. Salah sebenarnya. Hasilnya juga kita nggak bisa menginikan ya Ustaz. Jadi yang penting nggak usah dakwah lah. Yang penting kita amalannya bagus. Salah. Yang dilihat adalah proses. Ya, kalau enggak, kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ketika ada orang-orang mengatakan di hadapan Allah, saat dia melakukan dakwah itu, lalu ada orang mengatakan, ngapain kamu mendakwahi mereka? Mereka sudah pasti diazab oleh Allah. Nggak usah lagi didakwahi. Tapi mereka mengatakan, ma'dziratan ila rabbikum. Ini alasan kami kelak di yaumil akhir bahwa kami sudah melakukan dakwah ini. Proses. Masalah hasil siapa? Allah. Makanya Allah pernah ingatkan Nabi, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Beri peringatan kata Allah kepada Nabi. Karena sesungguhnya tugasmu itu memberikan peringatan. Masalah hasil berubah atau tidaknya mereka bukanlah domainmu. Tapi itu adalah prerogatifnya Allah. Maka dalam ayat tadi Allah bicara proses. Maka selalu kita ini yang dinilai oleh Allah adalah prosesnya. Sama dengan kajian online. Ada nggak kajian online-nya? Ikut nggak? Masalah hasilnya serah Allah. Ikut dulu. Ikut apa enggak begitu. Ya enggak ikut ya Allah. Nah itu masalahnya. Kalau masih ikut oh ya Allah. Gimana hasilnya? Dapat enggak ilmunya? Enggak dapat ya Allah. Enggak apa-apa. Yang penting ikut. Soalnya kenapa enggak dapat hasilnya? Karena saya ketiduran ya Allah. Jadi dengerin jadi ketiduran. Ustaz juga enggak tahu. Soalnya ketutup semua kameranya. Enggak apa-apa. Yang penting ikut. Itu proses lihat dari Allah. Tapi Nabi SAW ketika ditanya tentang mukmin terbaik, Nabi tidak bicara proses, tapi Nabi bicara hasil. Apa kata Nabi? Orang yang terbaik akhlaknya, itulah yang mukmin yang terbaik. Jadi ini sebenarnya sangat berhubungan erat. Allah bicara proses, Nabi bicara hasil. Ya. Bagaimana maksudnya? Akhlak yang baik adalah buah dari ibadah yang benar. Maka hasilnya akhlak yang baik. Maka Nabi tidak lagi bicara ibadah atau amal, tapi Nabi bicara akhlak. Kenapa? Otomatis. Jawaban Nabi, kenapa Nabi menjawab seperti itu? Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Inilah jawaban Nabi. Kenapa Nabi dalam hadis ini menjawab akhlak? Karena Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan, semakin sempurna iman seseorang, ibadah seseorang itu, maka semakin baik akhlaknya. Maka Nabi bicara hasil. Tidak lagi proses. Ini sebenarnya kita bangga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita bangga dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Nabi itu sama dengan bahasa Indonesia. Karena Indonesia bahasa kita ini juga selalu bicaranya hasil, tidak proses bicaranya. Bukan proses, hasil bicara. Sama dengan nih kalau Bapak saya tanya nih, umpamanya nih kalau bahwa bahasa kita ini selalu bicaranya adalah hasil, bukan proses. Contoh begini, kalau saya tanya Bapak, istri kita lagi masak nasi ya di rumah. Begitu kita pulang, kita tanya, Bu, lagi masak apa? Coba jawabannya apa istri kita? Dia lagi masak nasi tuh. Kira-kira dia jawab apa? Pasti dia akan jawab, lagi masak nasi. Coba saya tanya Bapak nih, itu kalimat jawabannya benar atau enggak? Lagi masak nasi. Salah itu. Masak beras ya? Nah, yang benar itu ketika ditanya, lagi masak apa Bu? Masak beras. Jadinya apa? Nasi. Nah kalau masak nasi, jadinya apa? Bubur. Iya kan? Itu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu bicaranya hasil. Jadi tidak lagi ditanya, Ibu masak apa? Masak beras. Kalau jawabannya masak beras, berarti bertanyanya proses. Nanti hasilnya nasi. Tapi dijawab langsung hasilnya apa? Nasi. Masak apa Bu? Masak nasi. Sama dengan antum atau kita semua nih kalau mau ke Bandung, lihat bis. Bis Jakarta-Bandung. PP. Coba saya tanya Bapak-Bapak. Itu PP singkatan apa? PP. Singkatan pergi apa? Pulang. Nah, enggak. Biasa kita menggunakan pasti pulang pergi. Itu di mana-mana pasti kita akan mengatakan PP itu apa? Pulang pergi. Yang benar itu harusnya pergi pulang. Tapi kita tuh bicaranya hasil. Apa? Pulang. Kenapa? Setiap orang yang pulang pasti habis pergi. Nah gitu.
Ya, biasanya begitu. Makanya pulang pergi. Padahal yang benar itu adalah pergi pulang. Pergi dulu baru pulang. Tapi itulah bahasa kita. Nabi SAW ternyata dalam hadis ini juga menggunakan bahasa itu. Nabi ketika ditanya siapa mukmin terbaik ya Rasulullah, Nabi menjawab adalah yang paling baik akhlaknya. Kenapa Nabi tidak menjawab yang paling baik amalnya, paling baik ibadahnya? Karena akhlak adalah buah dari amal. Akhlak adalah buah dari ibadah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sering saya sampaikan, jangan pernah kita tertipu. Apa yang maksud dengan tertipu? Ada Ustadz, ada orang kalau ibadahnya Ustadz, Masya Allah, kagak pernah ibadah. Ibadah nggak pernah. Baca Quran boro-boro, mungkin sholat juga kadang-kadang. Tapi orangnya Ustadz ramah dan suka bantu orang. Itu banyak di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Ya kan? Dan tapi Ustadz ada juga sih rajin sholat, baca Quran juga rajin. Tapi Ustadz senyum aja nggak pernah. Pelitnya minta ampun. Ada atau tidak? Banyak yang kayak begitu. Banyak yang kayak begitu. Ya. Rajin ibadahnya. Masya Allah luar biasa. Rajin ibadahnya. Ngaji rajin. Tapi kalau ketemu orang nggak pernah senyum. Ya, mahal banget senyumnya. Pelitnya juga minta ampun. Ya, kalau mau sedekah pelitnya minta ampun. Ada yang seperti itu. Nah, kadang-kadang kita melihat ini, oh, ini kenapa seperti ini begitu. Harusnya ini berbanding lurus. Ya, harusnya berbanding lurus antara ibadah dengan akhlak tidak bisa dipisahkan. Maka Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang semakin baik amalnya, semakin baik ibadahnya, maka harusnya semakin baik akhlaknya. Semakin rajin sholat tahajud, harusnya orangnya semakin ramah, ya, murah senyum. Semakin rajin tilawah Qur'annya, harusnya orangnya semakin dermawan, semakin tawadu. Begitulah maksudnya. Semakin rajin sodakohnya, hatinya semakin bersih. Dan orangnya semakin qanaah. Harusnya seperti itu. Bukan semakin sombong. Saya teringat dengan seorang ulama yang bernama Syekh Sulaiman. Dia mau mengatakan dalam sebuah ungkapannya yang luar biasa. Beliau katakan, jangan tertipu dengan penampilan seseorang ketika saat beribadah kepada Allah. Apa maksudnya? Beliau mengatakan seperti itu. Karena ada orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan begitu dekatnya hubungannya dengan Allah. Tapi sebenarnya hubungannya dengan Allah bagaikan air dan minyak dalam satu gelas. Kelihatan dekat tapi tidak bisa menyatu. Kelihatannya tuh orang ini luar biasa nih. Kenapa? Ibadahnya luar biasa. Tapi ternyata tidak membuahi akhlak, ada perilaku yang baik, maka ibadah itu pun akan menjadi rusak. Makanya hadis ini ditanya, ya Rasulullah siapa mukmin yang terbaik? Maka Nabi jawabnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu pertama. Kedua hadis ini, kenapa yang dia tanyakan yang terbaik? Tadi saya katakan bahwa semua mukmin itu baik. Semua mukmin baik, maka ini ditanyakan yang terbaik. Apa contohnya semua mukmin itu baik? Contoh begini, dalam seseorang mukmin ketika saat bertemu dengan saudaranya, ketika dia mengucapkan assalamualaikum, gitu ya. Setiap bertemu orang assalamualaikum, maka kita akan mengatakan ini orang baik, mukmin baik. Karena mengucapkan salam itu ada salah satu ciri seorang khairul ayul muslimin khair. Ketika Nabi tanya dalam hadis, seperti apa orang muslim yang terbaik itu ya Rasulullah? Nabi menjawab orang yang selalu menebarkan salam, mengucapkan salam kepada orang yang ia kenal maupun yang tidak dia kenal. Itu menunjukkan keislamannya baik. Dia selalu mengucapkan salam. Baik kalau kita ada orang selalu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, pasti ini orang baik. Orang baik. Ya, setiap mengucapkan ketemu orang selalu mengucapkan salam. Ini termasuk orang baik. Ya, tapi ada nggak yang lebih baik dari itu? Ada. Ketika dia menambah salamnya, assalamualaikum warahmatullah. Setiap ketemu orang assalamualaikum. Yang pertama tadi kan cuma assalamualaikum doang. Ini yang kedua assalamualaikum warahmatullah. Setiap ketemu orang assalamualaikum warahmatullah. Ada nggak yang lebih baik dari itu? Ada. Siapa? Ketika dia menyempurnakan salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa? Nabi sudah memberikan nilainya. Assalamualaikum asyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi salasun. Nabi menyatakan, Assalamualaikum saja 10 nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi 20 nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 nilainya. Maka 30 pasti lebih banyak dari yang 10. Maka ketika setiap bertemu orang, dia sempurnakan salamnya, maka itu lebih baik daripada orang yang hanya mengucapkan Assalamualaikum saja. Ini menandakan bahwa memang ada orang terbaik. Ada nggak yang lebih baik dari itu? Setiap ketemu orang selalu menyempurnakan salamnya. Ada nggak yang lebih baik dari itu? Ada. Siapa itu? Ketika dia bertemu orang, menyempurnakan salamnya, dia berikan senyum kepada orang yang dia temui, kemudian dia kasih uang. Itu lebih baik daripada yang tadi. Emang ada yang lebih baik emang. Jadi ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.000 langsung dikasih sama dia. Wah, ini orang lebih baik lagi daripada yang tadi. Iya, itu luar biasa. Itu tandanya memang ada orang yang terbaik, begitu maksudnya. Nah, kalau ada orang kayak begitu, saya pengen tuh ketemu terus dengan dia. Jadi setiap ketemu tuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di sini ditanyakan oleh dia adalah seorang mukmin yang terbaik, bukan hanya sekedar baik. Karena memang ada orang yang lebih baik. Nah, Rasulullah SAW pelajaran berikutnya dalam hadis ini bicara tentang akhlak. Karena buah dari ibadah itu adalah akhlak yang terbaik. Akhlaklah buahnya. Maka ini harus berbanding lurus antara ibadah dengan akhlak. Lalu pertanyaannya, apa sih pengertian akhlak itu? Nah, apa bedanya akhlak dengan etika dengan norma? Ya, kita sering menggunakan akhlak, ada etika, ada norma. Akhlak itu, ikhwatal iman rahimakumullah, kalau definisi para ulama, akhlak itu ada fal khulq ibaratun an hayyatin fi nafsi rasikhatin an tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'iyatin. Apa itu pengertian akhlak itu? Kata para ulama adalah sesuatu yang tertanam dalam diri seseorang, ya, dalam jiwa seseorang, kemudian muncul keluar dengan mudah, ya, muncul keluar dengan mudah kebaikan itu yang tidak lagi membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Itu akhlak namanya. Ya. Sebenarnya saya pengen nanya, udah paham apa belum gitu maksudnya. Tapi nggak bisa nanya juga emang. Pokoknya saya anggap paham aja semuanya udah. Jadi akhlak itu sesuatu yang sudah tertanam nih. Akhlak itu sesuatu yang tertanam dalam jiwa seseorang yang kemudian keluar muncul ke permukaan dengan mudah yang tidak lagi membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Itu namanya akhlak. Ya, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah Al-Qur'an dan hadis. Itu akhlak. Apa bedanya dengan etika? Etika itu adalah sesuatu yang keluar dalam diri seseorang yang ketika melakukan itu masih membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Itu etika. Kalau kita bikin contoh begini, Khafillah. Ada orang kecelakaan di jalan. Kecelakaan orang di jalan. Ya kan? Untuk kecelakaan. Orang yang berakhlakul karimah, orang yang berakhlak baik itu, dia tidak akan pernah memikirkan atau memberikan pertimbangan, ini siapa nih orang kalau saya bantu? Ini muslim apa bukan? Orang baik atau tidak? Ini orang benar apa enggak? Orang yang memiliki akhlak yang baik itu tidak ada pertimbangan itu. Ketika ada yang seperti itu, dia langsung spontanitas keluar dari dirinya, dia bantu orang itu tanpa dia mempertimbangkan ini orang siapa. Itu akhlak. Tapi kalau etika, ketika ada orang kecelakaan begitu, dia akan sebelum dia bantu orang itu muncul pemikirannya. Ada pertimbangan. Ini kalau saya bantu, ini muslim apa bukan? Orang baik atau enggak? Itu etika. Kalau dia bantu orang itu dengan hasil pemikiran dia, maka etikanya baik. Itulah bedanya akhlak dengan etika. Jadi etika itu masih membutuhkan pemikiran dan pertimbangan ketika akan melakukan sesuatu. Tapi kalau akhlak, tidak. Lalu apa dengan norma? Norma adalah nilai-nilai yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kebiasaan masyarakat, dalam tengah-tengah masyarakat. Nah itu disebut dengan norma-norma. Maka bisa jadi, ikhwafillah, saya katakan bisa jadi ada pertentangan antara akhlak dengan etika. Bisa jadi. Kenapa? Karena etika ini tolak ukurnya pemikiran.
akal dan pemikiran manusia. Tapi kalau akhlak, tolak ukurnya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran hadis. Itulah sebabnya harusnya kita menyamakan diri akhlak kita itu dengan Al-Quran hadis, bukan dengan pemikiran dan pendapat kita, pertimbangan kita, tidak. Tapi Al-Quran dan hadis yang menjadi tolak ukurnya. Itu akhlak. Ya, baik. Itulah pemahaman tentang akhlak. Lalu akhlakul karimah itu standarisasinya apa? Kata para ulama, standarisasinya ada 3. Pertama, atul khair. Dia selalu memberikan yang terbaik. Jadi kalau orang yang disebut dengan berakhlakul karimah itu standarisasinya, ukurannya itu pertama, suka selalu memberikan yang terbaik. Yang kedua, dia kuffal azah. Dia selalu menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, menahan dirinya melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, yamlikun nafs. Orang yang mampu mengendalikan dirinya. Ini orang yang memiliki akhlakul karimah. Ya, itu standarisasinya. Akhlakul karimah itu seperti itu. Gampang memberi yang terbaik, kemudian menahan diri untuk tidak melakukan yang buruk, dan selalu menguasai dirinya. Ya, mampu untuk menguasai dirinya. Karena dalam Islam ini orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Laisatil syadid bisur'ah. Orang yang disebut kuat itu bukan orang yang berbadan besar. Badannya gede, ya kan? Berotot. Dalam Islam, orang yang disebut kuat itu bukan orang yang seperti itu. Tapi orang yang kuat dalam Islam itu adalah orang yang ketika mampu mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, ketika saat kemarahan dia bangkit, dia mampu mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Itu orang kuat. Ya. Walaupun badannya kecil, kayak saya ini kurus kecil, tapi kalau mampu mengendalikan hawa nafsu dan kemarahan, saya lebih kuat daripada Pak Didik yang badannya gede seperti itu, tapi tidak mampu mengendalikan dirinya, itu lebih kuat saya. Ini saya lihat banyak jamaah yang masuk nih, saya lihat nih. Ada jamaah Al-Iman, ada jamaah saya juga, Masya Allah. Alhamdulillah nih. Ya. Taib. Jadi orang kuat itu dalam Islam. Bukan hanya berbadan besar, berotot besar, tidak. Tapi tidak mampu mengendalikan dirinya. Karena ada juga orang badannya gede-gede tapi melambai. Ya, badan gede tapi melambai. Penakut juga banyak badan gede. Mendingan kecil tapi pemberani. Tapi dalam yang benar. Seperti siapa? Abdullah bin Mas'ud. Taib. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu akhlak. Ya, tentang akhlak. Pertanyaan selanjutnya ada tentang akhlak ini. Kalau memang kita bicara adalah orang mukmin yang terbaik itu akhlak yang paling baik. Lalu akhlak kepada siapa saja? Pertama, ya, ini sampai jam berapa? Baru jam 1:13. Tadi janjinya sampai jam 3. Siap-siap aja. Kalau nggak kuat, angkat tangannya ke atas dan katakan menyerah. Ya. Akhlak kepada siapa saja. Ya. Yang disebutkan itu, yang harus baik itu terbaik itu. Pertama, ikhwafillah, akhlak yang pertama adalah al-akhlaku ma'allah. Ini yang paling utama. Akhlak orang yang beriman yang terbaik itu adalah terbaik, paling baik akhlaknya. Kepada siapa? Pertama kepada Allah. Sudahkah kita menjadi orang yang paling baik akhlaknya kepada Allah? Oh, ini penting ini ikhwafillah. Ini harus kita tahu. Kita ini sudah orang yang berakhlak kepada Allah atau belum? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak mengharapkan apa banyak-banyak dari kita. Allah cuma menginginkan kita. Dalam surat Toha Allah sebutkan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah, dan sembahlah aku dan dirikan syarat untuk mengingatku. Jadi akhlak kita kepada Allah itu adalah menyembah Allah. Beribadah kepada Allah. Tapi cara beribadah itu pun harus memiliki adab dan etika. Ya, karena Islam ini agama yang beradab, ada agama yang menuntut ketaatan dan juga berakhlak, beradab. Kalau cuma hanya menuntut ketaatan tapi tidak beradab, bahaya Islam ini. Bahaya agama ini. Ya, sekarang ini saya sampaikan bahwa kemarin itu kan Kemendikbud kita mengeluarkan tentang tujuan pendidikan nasional kita. Itu di tujuan pendidikan nasional itu tidak lagi ada narasi agama di situ. Enggak ada lagi narasi agama di situ. Yang ada tuh akhlakul karimah, kalau tidak salah akhlakul karimah, gotong royong, dan berdasarkan Pancasila. Narasi agamanya sudah nggak ada dalam tujuan pendidikan nasional. Ini sebenarnya makanya ulama MUI juga protes ini. Kenapa dihilangkan narasi agama? Dan ini mengarahnya, tahu nggak kita mengarahnya kemana?
Ini seakan-akan mereka ingin menyampaikan bahwa akhlakul karimah itu nggak mesti dengan agama. Bahaya ini. Padahal sesungguhnya akhlakul karimah itu dihasilkan dari apa? Dari agama, dari ibadah kita kepada Allah. Ini sebenarnya mengarahnya ke sana. Jadi tidak lagi nasihat agama. Jadi seakan-akan ingin mengatakan akhlakul karimah itu nggak mesti dengan agama. Orang yang tidak beragama pun bisa berakhlakul karimah. Itu yang mereka ingin munculkan. Padahal sesungguhnya dalam Islam jelas bahwa akhlakul karimah, akhlak itu dihasilkan oleh ibadah. Bahaya sesungguhnya. Oleh karena itu, akhlak yang pertama kepada Allah. Sudahkah kita menjadi orang yang terbaik akhlaknya kepada Allah? Apa contohnya? Ibadahnya kepada Allah. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan orang yang paling akhlaknya paling baik kepada Allah adalah orang yang memprioritaskan apapun yang ia miliki, prioritas utamanya untuk Allah. Waktu yang paling utama dia gunakan untuk Allah. Contohnya apa? Salat. Waktu utama salat itu digunakan untuk Allah. Begitu azan berkumandang, langsung dia melakukan kewajibannya kepada Allah. Itu orang yang paling baik akhlaknya kepada Allah. Langsung memenuhi panggilan azan itu. Kalau dia ke masjid, kalau sudah boleh ke masjid, dia ke masjid. Salat berjamaah. Itu orang yang terbaik akhlaknya. Prioritas perutamanya adalah untuk Allah. Ya. Itu orang yang terbaik akhlaknya. Ya, kalau sudah berkumandang azan, langsung. Hatinya langsung menyambut panggilan itu. Dan dia penuhi panggilan itu. Ini terbaik. Bukan meleha-leha. Ya. Kadang-kadang karena pekajian fikih kita memang bagus gitu ya, sehingga sholat juga boleh ditunda. Karena dalam fikih itu Ustaz, waktu sholat itu kan dikasih Allah panjang. Kalau zuhur itu kan sholatnya sampai asar. Jadi kalau kita sholat zuhur menjelang asar, ya boleh-boleh aja, masih sah. Emang benar. Yang nggak masalah sebenarnya. Cuman masalahnya kita sudah melalaikan waktu. Karena orang yang terbaik itu adalah orang yang mengutamakan waktunya kepada Allah. Ini orang terbaik. Jadi utama waktu itu untuk Allah. Ya. Termasuk dalam ayat Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam bersedekah, apa yang dia berikan di jalan Allah? Karena memang akhlak yang terbaik kepada Allah itu apa? Dia berikan yang terbaik di jalan Allah. Bukan sisa-sisa. Kita kalau sedekah itu kadang-kadang mikirnya 100 kali. Kadang salah masuk kotak infak istighfar. Salah masuk kotak infaknya, istighfar terus dia. Kenapa? Salah masuk. Karena dari rumah dia siapin sebelah kanan 10.000, sebelah kiri 50.000. Cuman salah masuk. Dia salah nyimpen. Sebelah kanan ditaruh 50.000, sebelah kiri 10.000. Jadi begitu kotak infak lewat, nggak ngeliat-liat lagi, langsung dimasukin tuh. Kirain dia itu 10.000, masuk kotak infak. Begitu pulang dari masjid, mampir di warung, belanja. Begitu dikeluarin uangnya, ternyata sisa 10.000. Astagfirullah, kata dia, salah masuk tadi infak. Ini kan gimana coba kalau seperti itu? Ini diberikan kepada Allah yang sisa. Janganlah, berikan yang terbaik untuk Allah. Ini akhlak kita. Termasuk ikhwatal iman rahimakumullah. Saya ingin sampaikan kepada kita. Termasuk penampilan kita saat berhadapan dengan Allah. Berikan yang terbaik. Nabi SAW pernah menegur seorang yang sholat berjamaah ke masjid dengan pakaian yang lusuh. Nabi tegur. Nabi tidak pantas engkau berhadapan dengan Allah dengan pakaian seperti itu. Kenapa? Engkau berhadapan dengan orang yang memiliki segalanya. Ganti kata Nabi SAW. Pakaian yang terbaik. Ini kadang-kadang kalau kita sholat, Masya Allah, pakaiannya, ya, kalau ada tulisan di belakangnya nomor 7, Ronaldo. Nomor 10, Lionel Messi. Sholat berjamaah. Dan berdirinya paling depan lagi. Semua orang baca. Sejak kapan Ronaldo masuk Islam? Sholat berjamaah. Ada. Cobalah. Yang terbaik. Pakai yang terbaik. Mereka kalau baju-baju jagadu yang dari Jogja itu. Ada tulisan di belakang. Itu kasihan kalau orang yang kita di belakang. Yang di belakang kita pasti baca. Ada tulisannya apa lo lihat-lihat. Orang lagi sholat dia baca di belakang. Apa lo lihat-lihat. Itu sakit hati. Benar itu yang lihat di belakang. Saya pernah ceritakan gini Pak. Saya pernah baca tuh kaos Dagadu Jogja itu. Ya, tapi bukan dalam sholat. Tapi saya pernah baca. Ya, itu dia bikin gambar 4. Pertama gambar ibu-ibu. Dia bilang ini ibunya. Ditulis di bawahnya ini ibunya. Satu lagi gambar bapak. Ditulis di bawahnya ini bapaknya. Satu lagi di bawah gambar anak-anak. Ditulis di bawahnya ini anaknya. Gambar nomor 4 itu gambar monyet. Ditulis di bawahnya ini yang baca. Coba. Dalam sholat kita digituin.
Ini bapaknya, ini ibunya, ini anaknya, ini yang baca. Yang baca tuh gambar monyet. Ya kita dikatain monyet. Coba dalam sholat gimana kekhusyuan kita? Mengganggu orang sholat. Coba kayak yang terbaik kepada Allah. Begitu maksudnya. Ya, jangan sampai kita mengganggu kekhusyuan orang dalam sholat. Taib ikhwatul iman. Ini bagian dari akhlak kita kepada Allah. Maka orang yang paling baik itu mukmin yang paling baik adalah paling baik akhlaknya kepada Allah. Semua ia prioritaskan untuk Allah. Waktu yang terbaik dia berikan untuk Allah. Harta yang terbaik dia berikan untuk Allah. Tenaga yang terbaik dia berikan untuk Allah. Masih muda dia, masih fresh tenaganya, dia gunakan untuk Allah. Bukan udah nggak bisa apa-apa, baru menghadap Allah. Jangan. Selagi kita masih kuat, berikan untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak kepada siapa? Al-akhlaku ma'al insan. Akhlak kepada sama manusia. Kalau dengan Allah tadi termasuk kepada Rasulullah SAW. Akhlak kepada manusia. Siapa saja akhlak kepada manusia? Pertama orang tua. Dia dalam surah An-Nisa. Allah menyamakan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Ya. Akhlak yang kedua, orang mukmin yang terbaik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada kedua orang tuanya. Hati-hati di kita nih dengan orang tua. Ya. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang tua kita. Karena akhlak yang terbaik itu adalah kepada orang tua. Setelah Allah dan Rasulnya adalah orang tua. Bagaimanapun ridho, Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan mereka. Walaupun hari ini kita juga menjadi orang tua. Tapi pada intinya sesungguhnya adalah kedua orang tua kita adalah yang paling utama yang harus kita. Setelah Allah dan Rasulnya. Maka dalam ayat itu Allah berikan seperti itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Wa bidil kurba wal yatama wal masakin. Dan selanjutnya itu akhlak kita kepada sama manusia. Ya. Jadi yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Yang kedua kepada keluarga. Keluarga kita. Kalau kita bapak, anak dan istri kita. Ya. Rasulullah memberikan ukuran kebaikan seorang itu. Nabi sebutkan dalam hadisnya. Khairukum li ahli. Wa ana khairu li ahli. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hati-hati nih Pak. Bapak nih. Ini saya lihat bapak semua nih yang mendengarkan. Yang nggak ada ibu-ibu. Makanya ini buat kita semua nih. Hati-hati kata Nabi, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Atau dalam riwayat lain, riwayat Tirmizi mengatakan khairukum linisaikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Itu yang terbaik. Ya. Jadi ukuran kebaikan seorang itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan di luar rumah, tapi di dalam rumahnya. Kalau di luar rumah kita bisa kamuflase. Ngomong sama istri orang lemah lembut. Giliran ngomong sama istrinya udah kayak ngomong sama siapa gitu. Manggilnya juga sama istrinya, hey gitu. Giliran sama istri orang baru baik-baik manggilnya. Nauzubillah. Giliran istrinya, Kemrat, sini loh gitu. Ya, nggak benar itu. Suami nggak benar. Ya. Oleh karena itu akhlak yang kedua itu kepada keluarga, anak dan istri kita. Ya, taib. Kemudian akhlak kepada sama manusia itu ikhwatul iman rahimakumullah adalah kepada tetangga kita. Tetangga sebelah rumah kita, di sekitar kita itu. Bagaimana akhlak kita kepada mereka? Ya hati-hati dengan tetangga. Tetangga kita itu bisa menjadi pintu surga bagi kita, tetapi juga bisa menjadi pintu neraka bagi kita. Jangan sampai tetangga kita menjadi pintu neraka bagi kita. Nauzubillah. Taib. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita. Ya, kemudian para masakin, para anak yatim, bagaimana akhlak kita terhadap mereka. Dan yang terakhir akhlaknya kepada siapa? Al-akhlaqu ma'al makhluk. Akhlak kita terhadap sesama makhluk Allah, terhadap binatang, terhadap tumbuhan. Ini dalam Islam juga diatur. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, kalau kamu memotong hewan, wa idza zabahtum fa ahsinu zibhah. Kalau kamu motong hewan saja kata Nabi, perbaiki cara potongmu. Ini bagian dari akhlak kita terhadap makhluk Allah. Kalau dipikir-pikir, ngapain kita harus memotong dengan baik? Yang penting kan mati. Ternyata Islam nggak mengajarkan begitu. Justru ketika saat memotong saja kata Nabi, perbaiki cara motongmu. Jangan sampai engkau siksa tuh hewan-hewan yang kamu potong itu. Ya, ini luar biasa Islam. Jadi akhlak kita terhadap sama makhluk. Terhadap tumbuhan juga seperti itu. Termasuk burung yang kita pelihara di dalam sangkar. Hati-hati. Kalau memang kita mau melihara, boleh nggak sih hukumnya?
Secara hadis, dalam hadis memang Nabi pernah menyebutkan tentang ada seorang sahabat yang memelihara seekor burung dan dia suka dengan burung itu. Ya, Anas bin Malik, anaknya dari Anas bin Malik itu pernah memelihara seekor burung. Dan Nabi juga senang melihat dia. Dan ini menandakan para ulama sebagian mengatakan boleh selama tidak tujuannya menyiksa binatang itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi ini di antaranya. Jadi kalau kita kaji lagi, apa di kedudukan akhlak itu? Akhlak itu luar biasa kedudukannya dalam Islam. Ya, saya secara terus saja sedikit. Pertama adalah akhlak itu memberatkan timbangan yaumil akhir di hadapan Allah. Ya, kemudian akhlak itu adalah merupakan menyebabkan seorang ke dalam surganya Allah. Aksiru ma yadkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Kebanyakan kamu dimasukkan dalam surganya Allah itu karena ketakwaannya dan akhlaknya yang baik. Ya, orang yang berakhlak baik juga sangat dekat duduknya kelak di yaumil akhir dengan Rasulullah SAW dan banyak yang lainnya. Bahkan orang yang akhlak yang terbaik itu adalah dapatnya surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang waktunya ini sangat terbatas, jadi pokoknya simpulkan aja lah apa yang saya sampaikan. Dari awal sampai akhir tentang akhlak ini, intinya adalah bahwa hadis ini mengatakan orang mukmin yang terbaik itu adalah yang terbaik akhlaknya. Akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada sesama manusia, dan akhlaknya kepada makhluk Allah yang lainnya. Kenapa? Ibadah dan akhlak adalah selalu berbanding lurus. Nggak bisa dipisahkan antara ibadah dengan akhlak. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Ahmad, fadal. Jazakallah khair. Terima kasih kepada guru kita yang sudah begitu luas memaparkan kajian kita yang bertemakan mukmin terbaik. Ada beberapa hal yang sudah kita simak. Namun mungkin ini Pak Ketua MTTG mengingat waktu, kalau kata Ustadz tadi silahkan simpulkan saja. Sepertinya kalau dibuka forum tanya jawab ini menyita waktu kita karena yang lain konsen kepada kerja. Bagaimana Pak Patah? Apakah tetap dibuka? Dan sebelumnya saya mohon maaf, ternyata pimpinan kita yang mulia Bapak GM kita ikut bergabung. Terima kasih kepada Pak GM. Mohon maaf ya di gol, jadi saya tidak melihat pitch. Ya. Terima kasih. Nah, bagaimana Pak Patah? Apakah kita buka? Apa kita sudah? Tuh, Pak GM-nya udah kembali menampakkan. Ke Pak Ketua nih, sama Pak. Ya, Pak Hari sudah menampakkan wajahnya, Masya Allah. Alhamdulillah, kayaknya, Pak GM. Kayaknya udah cukup Ustaz Ahmad. Gitu. Oke. Sebelum saya tutup, untuk membantu ringkasan pada kajian ini, dan mohon maaf dari awal sudah ditawarkan untuk tanya jawab, berhubung waktu kita ya Ustadz, mungkin untuk sedikit ada catatan, pengingat saja, Ustadz menyampaikan tadi bahwa mengangkat hadis riwayat Abdullah Ibnu Umar, semua mukmin baik, tetapi ada tingkatannya, ini sudah Abdullah bin Umar. Sunatullah ya. Bahkan dalam pertanyaan itu dijawab, Rasul menjawab bahwa mukmin baik adalah akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan, ahsanu khuluqan. Dan tentunya kita familiar dengan kata-kata yang sinonim. Akhlak, etika, norma. Beliau pun sudah menjelaskan bahwa kalau akhlak itu spontanitas, muncul kebaikan tanpa pertimbangan gitu. Itu. Kalau etika masih ada mikir-mikirnya, adapun norma mungkin para bapak-bapak sudah tidak asing, nilai-nilai dalam masyarakat ya. Adapun standar akhlakul karimah itu ada 3 menurut beliau. Yang pertama selalu memberikan yang terbaik. Yang kedua menahan diri dari melakukan yang buruk. Jadi jangan sampai terjerumus kepada kemaksiatan, keburukan. Yang ketiga mampu mengendalikan diri. Dan akhlak itu kepada siapa saja? Akhlak itu berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada seluruh makhluk Allah. Mungkin itu ringkasannya. Nanti kalaupun misalnya ada yang penasaran, silahkan dijawab aja pada guru kita. Mungkin itu saja, Ustaz dan Pak Hari, dan juga Pak Patah, dan Pak Haidar semuanya, para senior leader. Boleh. Maaf jika kajian hari ini tidak ada tanya jawab mengingat waktu. Itu ya. Sebelum kita tutup, ada permintaan dari manajemen untuk menampilkan semua gambar karena akan
diambil gambarnya untuk FPD kita. Mohon izin kepada semuanya, kepada Bapak Hari, terima kasih sudah menampakkan. Mohon izin kepada semuanya agar dibuka videonya untuk diambil. Mas Roni barangkali mau mengambil gambar. Silakan. Silakan. Oke. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, kami atas nama pengurus Masjid Al-Mulisin dalam hal ini, dalam cakupannya saya yang merupakan wakil daripada Pak Patah memandu acara ini. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini ada banyak kekurangan, terutama kehadapan guru mulia kita, Ustadz Asrul, dan juga kepada pimpinan kita, Bapak Hari Purwanto. Mohon maaf jika dalam panduan acara ini ada banyak kekurangan. Semoga kajian ini penuh keberkahan, maka kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma kepada semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Pak Patah, Pak JM, ya makasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan, mohon izin live.